mautakum la ilaha illallah. Jadi pada saat ada orang meninggal dunia lagi sakaratul maut, ya bacakan maki. La ilaha illallah. Ustaz, malampi kasih. Engka ke puncuk nah. Engka apa? Illallah. Ustaz, malampi mau pi kasih. Dek na ulan tepu ya ruan we. Atau malasai. Orang yang sakit. Apa? Paling pendek. Allah, Allah, Allah. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, tabicik ibu, Allah, Allah, Allah. Agar nantinya kalau dia sebutkan kalimat Allah, baru kemudian dia meninggal dunia, insya Allah dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Ibu, oh ibu, tahu jadi namanya sakaratul maut. Kata Nabi, sakitnya sakaratul maut dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar seperti kita mengkuliti kambing secara hidup-hidup. Coba. Bahkan di riwayat lain dijelaskan sakitnya sakaratul maut laksana kita ditikam pisau, ditusuk pisau sebanyak 60 kali di tempat yang sama. Coba bayangkan ibu. Nah iris saja pisau tangan tak deh, setengah mati tak. Coba kalau sakaratul maut. Oleh karena itu, aku kasih ke oleh-oleh. Nabi katakan amalkan ini 3 doa. Insya Allah kalau mau dipermudahkan sakaratul maut, bagus mati tak, bagus meninggal dunia tak, amalkan ini 3 doa ibu. Aja terlupai. 1. Setiap selesai sholat maghrib atau sholat subuh, kita baca ini. Ini biasa baca Pak Imam. Cuma orang tidak tahu. Apa itu biasa baca Pak Imam? Pendek doanya, tapi luar biasa manfaatnya. 1. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali Ustaz? 7 kali. Maka dari Nabi barang siapa yang membaca pada saat subuh hari, lalu kemudian dia meninggal dunia sebelum waktu maghrib, maka insya Allah diharamkan tubuhnya untuk disentuh api neraka. Coba. Allahumma ajirni minan nar. Tak apalah ibu. 7 kali. Begitupun sebaliknya. Kalau kita baca maghrib, lalu kemudian meninggal sebelum subuh, dilarang disentuh api neraka tubuh. Ini doa yang pertama. Kita hafal ini. Yang kedua, yang harus kita baca, apa itu? Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kedua. Terus yang terakhir, kita berdoa kepada Allah. Apalagi pada saat sujud terakhir. Berdoa maki, apa doanya? Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Saya ulang. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah saya pada saat sakaratul maut. Ini 3 doa kita baca aja terlupa Pak. Makanya itu kalau imam lagi berdoa, jangan langsung pergi. Pak Imam mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tiba-tiba ada jamaah, Allahumma lantas jalan. Kan duduk-duduk makin dulu sama Pak Imam. Bagus dong itu doa kalau berjamaah Pak. Apa manfaatnya kalau kita doa berjamaah? Oh ibu, oh ibu. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Kalau ibu beli langsat atau rambutan, kita pilih-pilih kah? Kita pilih-pilih kah? Tapi kita tahu bahwa ini jelek, ini bagus? Belum tentu. Sebab tahu bagus kulitnya tapi dalamnya jelek. Tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya bagusnya kalau kita hargai 1 liter pedagang kasih Kak langsat atau rambutan. Coba ada harganya 1 liter, terserah nanti ada jelek atau apa. Tuh, bagus kelihatannya tapi kan tidak ada jaminan kualitasnya. Betul tidak?
Begitupun kalau kita doa bersama. Tidak ada salahnya kalau kita doa bersama. Tidak ada salahnya. Siapa tahu bukan pu imam yang diterima doanya, tapi jamaah yang diterima doanya. Luar biasa. Kalau ibu diterima doanya oleh Allah, maka semua yang berjamaah itu diterima semua doanya. Makanya itulah enaknya kalau orang sholat berjamaah. Beda kalau kita sholat sendiri-sendiri. Kalau sholat sendiri, pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah, pahalanya 27 kali. Hadirin jamaah sekalian. Pada saat sakaratul maut, tuntunkan orang yang meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Selesai proses pertama, saya percepat ini karena waktu. Setelah sakaratul maut, selanjutnya dimandikan. Setelah dimandikan, ini tugasnya pegawai SARA, Pak. Bersyukur di kampung sini di Buah-Buah 1 ini. Untung ada pegawai SARA. Coba bayangkan tidak ada pegawai SARA, Pak, berdosa di semua satu kampung. Makanya hormati itu pegawai SARA tak. Ube lagi hari po imam. Ketawa ki bukan kita begitu. Syukur ki. Kata Nabi, makanya itu pengurusan jenazah dinamakan fardu kifayah. Agairo fardu kifayah, kalau sudah ada pu imam dan pegawai SARA yang melakukan itu, maka terbebas ki dosa satu kampung. Tapi coba kalau tidak ada yang ngurus itu, misalkan ada orang meninggal dunia di kampung ini, tidak ada yang ngurus, lihat saja, berdosa di satu kampung, bahkan satu pindrang berdosa ki. Makanya baik-baik sama pegawai SARA. Biasanya di Makassar sudah tahu kalau di sini. Di Makassar ada orang kasihan na jumpa pu imam. Kalau pu imam na panggil, na kiring kang ojek. Baru motornya motor Honda Riolo. Baru tidak ada tom juga stang kakinya. Jadi kasih na pu imam, tak gatun aja na. Bosi Tony. Begitu datang di rumah tak, mak barasanji. Mak busa-busa timunna, mak busa-busa kanepana. Asyaraka la badarun alaina. Begitu pulang dikasih berapa? Begitu pulang dikasih 20.000. Nah bilang bapaknya, mamana, setengah mati itu kesempu imang nih. Apa nak bilang mamanya? Ada di situ tadi, lebihnya jalan kote, ambil kami itu kasih. Coba. Bagaimana mau berkah hidup tak ibu? Kalau pegawai SARA saja kita tidak berbuat baik sama dia. Tapi coba kalau artis diundang. Kalau Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ibu, tampil 6 menit saya tampil, dibayar 60 juta. Ayu Ting Ting ya roh, 6 menit. Kalau pu imam, mak baca barasanji 1 jam. Baru dikasih 20.000. Mau beda masuk surga. Mau didoakan selamat. Hormati juga itu pu imam. Ya. Baik, Bu. Mulai hari ini. Hormati pegawai SARA. Baik, setelah dimandikan, dikafani. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ada yang bertanya, Ustadz, bisakah lebih? Oh bisa. Apalagi kalau kain kafannya kecil dan tidak muat, boleh ditambah. Apalagi kalau kayak saya badannya besar, harus butuh kain kafan yang banyak. Boleh. Ibu, berbicara dengan kain kafan ibu, ada cerita di kampungku ibu. Ada cerita di kampungku. Ini kasih ada orang, nggak tahu kalau bahasa Bugisnya. Orang di kampung saya di Buton, Bulukumba Tonji, nah bilang, penjual gogos, gogoso. Apa di kalau sini? Ya itulah, gogoso. Itulah. Penjual gogos. Tiba-tiba singkat cerita, meninggal ya ambokna. Pak Balu gogoso Kemudian ambok nama kada sebelum meninggal dia berwasiat sama anaknya.
Anakku, kau mati kak matu, ajak lalu mubuku kak kain kapan. Makutan anakna. Magai pak. Jangan mako. Nah tanya-tanya ke malaikat mungkar nakir dalam kubur. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, meninggal ini bapaknya. Ini anaknya pusing karena tidak bisa dibungkus pakai kain kapan. Apa yang terjadi? Dia ambil daun pisang. Dia bungkus bapaknya pakai daun pisang. Setelah dibungkus, dibawa di kubur. Begitu sampai di kubur, datang itu malaikat mungkar nakir. Nah bilang, mungkar. Bilang apa nakir? Kenapa ada gugus di sini? Makare mungkar. Jadi bagaimana? Makare nakir. Kalau begitu langsung bakar saja. Langsung dibakar. Ini orang mau lolos, tapi karena dilihat gugus langsung dibakar, hangus kok. Hadirin jamaah sekalian. Setelah dikafani, kemudian lanjut di solati. Ibu, kalau pergi ke solat jenazah, ada di rumahnya duka, ikut maki juga. Apalagi kalau jilbabnya sudah panjang, pakai maki itu. Pergi maki berudu cepat, ikut juga solat berjamaah. Kata Nabi bukan kata saya, kata Nabi. Barang siapa yang mengikuti proses mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai bawa di kubur, maka pahala tak dikasih 2 gunung Uhud. Ini Nabi yang bilang, bukan saya yang bilang. Masya Allah. Hanya datangnya kisah itu, dikasih pahala sebegitu besarnya, luar biasa. Makanya sholat, ikut ke sholat. Karena tidak ruku di orang. Tidak sujud. Takbirnya saja 4 kali. Selesai. Cuma ini saranku buat Pu Imam. Saya terkadang merasa kasihan ya. Biasa kan kalau kita ke masjid. Misalkan kita bertamu di masjid. Datang ke sholat. Tiba-tiba ada mayat masuk. Mau disolati di masjid. Nah kebetulan kalau saya sholat paling belakang, saya tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Mau usalli pakai apa? Makanya Pu Imam harus sampaikan sebelum sholat berjenazah ini laki-laki perempuan. Supaya jelas, supaya kalau kita berniat jelas. Tapi kalau tidak diketahui seperti saya, kalau saya tidak tahu ini laki-laki atau perempuan di depan, saya hanya berniat seperti ini. Ya Allah, saya niat sholat jenazah seperti niatnya Pu Imam. Kan tidak diketahui. Iya tak? Karena Pu Imam pasti tahu. Ini laki-laki perempuan. Karena kenapa? Dia tahu posisinya. Lain posisinya kalau laki-laki, lain juga posisinya ke perempuan. Kalau kita di belakang sekali, mana kita tahu? Berniat maki. Ya Allah, saya niat jenazah seperti sholatnya Pu Imam. Beres urusan. Itu boleh. Makanya disampaikan. Setelah disolati, dikuburkan Bapak Ibu. Kata Nabi, ini Bapak Haji almarhum. Ketika dia berangkat ke kuburannya, kata Nabi ada 3 yang ngantar. 1, ahluhu. Siapa itu? Keluarganya. Istrinya pergi, kemanakannya pergi, cucu-cucunya pergi, menantunya pergi, anak-anaknya pergi, semuanya pergi. Kemudian yang kedua kata Nabi yang ngantar dia siapa? Hartanya. Harta yang paling mewah biasanya mobil ambulans yang terakhir. Iya, mobil ambulans. Pernah kita lihat itu siapa? Almarhum mantan bupatinya Goa. Mantan bupatinya Goa kan meninggal dunia. Sampai di mana berobat? Sampai di Singapura berobat. Tetapi Allah punya rencana lain. Meninggal dunia, ada mobil Alparnya, ada mobil Pajeronya, ada mobil makan zaman ngotona. Begitu meninggal dunia, siapa yang bawa? Ambulans. Ambulans. Kemudian yang ketiga, amalnya.
Amalnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi begitu masuk, ibu. Coba kita tutup bedek mata tak nampak. Tutup mata tak sebentar. Tutup garis mata tak. Coba. Nah, bagaimana Bu, gelap? Gelap. Coba kita bayangkan ini almarhum. Almarhum dia tutup matanya. Gelap, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kemudian dibawa di rumah tak, ke tempat kuburan tak, rumah yang paling mewah tak. Apa itu? 2x1. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Diturunkan kita dalam. Kemudian dibalikkan kita. Ditindis papan, tambah gelap. Kemudian ditindis lagi tanah Bapak Ibu. Tambah gelap. Jangan pernah harap ada istri tak yang menemani kita dalam kubur. Jangan pernah harap bahwa ada anak tak yang akan menemani kita dalam kubur. Jangan pernah harap bahwa ada menantu kita yang akan menemani kita dalam kubur. Tidak. Apalagi kalau istrinya meninggal, suaminya masih muda. Menangis tongi juga suaminya. Mata kanannya menangis, mata kirinya meliri. Siapa lagi nanti ini istriku? Coba maki. Bahkan sampai-sampai kalau istrinya baru 1 minggu meninggal dunia, menyanyi suaminya dalam kamarnya. Apa nyanyiannya? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan menahan kesepian. Ya Allah kasih kak lagi jodoh. Coba. Menikah lagi suami tak ibu. Kita dalam kubur, wai malah mau capuk. Pokoknya silakan urusanmu sendiri. 40 langkah pulangnya pengantar kuburan, keluarganya pulang, hartanya pulang, maka datanglah malaikat mungkar nakir, dikembalikan ruhnya. Makanya orang yang meninggal dunia, begitu pulang keluarganya, dia dengar suara sendalnya pulang. Baru media meraba-meraba, dia panggil anaknya, tidak didengar sama anaknya. Dipanggil sama cucunya, tidak didengar cucunya. Nanti dia sadar, begitu dia raba-raba, oh ternyata dia sudah berpindah ke alam yang ketiga yang dinamakan alam barzah. Baru dia sadar, oh ternyata dia meninggal dunia. Bahkan ada satu kitab namanya Kitab Ar-Ruh, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab itu dijelaskan ternyata Bapak Ibu 40 hari itu almarhum, dia ada di sini. Dekat dari kita. Dekat. Selama setahun, dia masih bisa berkunjung. Setelah setahun itu, mabela nih. Tetapi dia bisa datang dalam 1 kali dalam seminggu. Kapan? Setiap malam Jumat. Makanya Nabi bilang orang tua, malam Jumat banyak setan, salai. Malam Jumat, malam barakah. Bukan malam setan. Ya, ternyata setiap malam Jumat datang itu arwahnya, roh-rohnya orang yang meninggal dunia, dia lihat keluarganya kembali. Oh, engkasih anakku. Oh, alhamdulillah nak bacakan Kak Yasin. Alhamdulillah. Makanya ketika ada keluarga tak datang ke rumah kita, dibacakan surah Yasin, maka dia akan pulang ke kuburannya dengan wajah tersenyum. Tapi kalau datangi, anaknya tidak baca Yasin, cucunya tidak baca Yasin, hanya magisi saja HP, lisui kasih. Pulang dia ke kuburannya dengan wajah tersedih. Seandainya kita dengar suaranya, dia bilang begini, weh anakku, cucuku, setengah mati ku kasih sekolah, supaya rajin kau mengaji, rajin kau bacakan Al-Quran. Kenapa sekarang HP mami nugesi cilaka? Begitu 40 langkah pulangnya pengantar, harta tak pulang, keluarga tak pulang, datang itu malaikat
malaikat mungkar nakir. Ditanya milah kita itu, Marrabbuka. Ibu, pertanyaan pertama yang ditanya kita itu kan perkara salat tak. Awwalu ma yuhasibu amaluhu bis shalah. Amalan yang pertama ditanya ketika kita masuk di kubur apa? Perkara tentang salat. Kau makan jak sumpah janta, insyaallah makan jak maneng. Tapi kau majak sumpah janta, majak maneng. Makanya datang itu malaikat mungkar nakir, Marrabbuka, niga Tuhanmu. Yang jawab bukan mulut. Yang jawab bukan mulut. Tadi dibaca sama Bu Imam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci. Lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang pernah engkau perbuat selama di dunia. Maka ini mulutmu tidak berbicara lagi. Jadi begitu ditanya kita, siapa yang jawab? Amalah sumpah janta. Ditanyalah kita sama malaikat mungkar nakir, Marrabbuka, niga Tuhanmu. Yang jawab adalah salatnya. Allahu Akbar. Maka dia malaikat mungkar nakir, makan jaya. Mahkota nasi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab lagi oleh salatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditanya lagi. Ma imamuka, siapa imammu? Kira-kira ibu ditanya siapa imam tak? Bukate. Hai, salai. Bukan bukate. Ma imamuka, siapa imammu? Salat kita menjawab, amal kita menjawab Al-Quran. Maka dia saya malaikat mungkar nakir, coba garek, siapa tahu Islam KTP ko, tidak tahu kau mengaji, dibaca mi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin ila akhir ayat. Geleng-geleng kepalanya malaikat mungkar nakir. Mantap, iya makan jak. Akhirnya malaikat mungkar nakir melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu ditanya di kubur, semua dia bisa jawab. Apa kata Allah? Oh, itulah hambaku. Ketika di dunia, dia senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Dia senantiasa bertemu dengan saya. Oleh karena itu, tidurkanlah dia seperti nikmatnya naumatul urus, seperti tidurnya pengantin baru. Nyaman. Coba begitu, saya waktu masih pengantin baru, saya kadang berdoa, ya Allah jangan kasih pagi, ya Allah kasih malam terus. Coba, nyaman kalau pengantin baru, Pak. Bayangkan begitu. Tapi kalau ada orang masuk di kubur, begitu di kubur tidak pernah sembahyang, nanti dia sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, tidak pernah juga masjid sedekah. Kikir galam paku jam batang, lantang kalibol, lantang kacikoro. Begitu masuk di kubur, ditanya sama malaikat mungkar nakir, Marrabbuka, niga Tuhanmu. Tasnya saya sapul. Tidak laku sapul di kuburan, Pak. Ditanya lagi, Marrabbuka, niga Tuhanmu. Tasselang ngopi, jangan kudu kencang-kencang baru kita datang. Ditanya lagi ketiga kalinya, Marrabbuka, niga Tuhanmu. Karena kacau pikiran, Pak. Ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak ada yang bisa dia jawab. Tidak pernah sembahyang. Apa yang dia jawab? Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dia malaikat mungkar nakir, ini orang Indonesia. Makanya Pancasilana, tapi dia tidak tuntas sumpah jannah. Akhirnya maka dia malaikat mungkar nakir, capo, kalau begitu tidurlah kamu seperti tidurnya orang sakit gigi. But easy.
Coba. Sampai datangnya hari kiamat. Man rasa ki Pak. Makanya sembahyang ki. Nah, bapak-bapak kalau tidak sempat di rumah, tidak sempat ki ke masjid, paling tidak di rumah taki saja. Tapi kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu laki-laki soleha namanya. Ya, mestinya ke masjid ki Pak. Pak, hidup tak ini Pak. Coba kalau kita hitung-hitung toh, berapa sih nak kasih ke Allah? Misalkan jatah hidup 40 tahun, 50 tahun. Kurang ke Allah itu kasih ke semuanya. Bahkan ada satu surah, namanya surah Ar-Rahman. Ayatnya diulang 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Batuanna, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Allah sudah kasih ki mata, Allah sudah kasih ki tangan, Allah sudah kasih ki kaki, Allah sudah kasih ke segala-galanya. Kenapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Pak, ini tanah Pak. Jika seandainya diberikan bicara ini sama kita, apa Nabi bilang ini tanah? Bos, tidak rela kalau diinjak-injak. Coba. Tetapi untung Allah Subhanahu wa taala, tanah, binatang, seluruh yang ada di permukaan bumi ini dibiarkan tunduk kepada manusia. Coba kalau potong kurban Pak. Tidak ada itu kambing, jangan kau potong Kak. Coba. Tidak ada. Atau sapi mengatakan, jangan kau potong Kak, apa urusanmu sama saya? Tidak ada. Sapi, kambing biarkan tunduk kepada manusia. Untuk apa? Kepentingan manusia sendiri. Supaya apa? Kembali kepada Allah. Masa Allah sudah kasih jatah hidup, masa tidak mau sholat? Padahal tujuan kita diciptakan di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, makanya sembahyang. Apa alasan tak tidak sembahyang? Bilang apa alasan tak? Ustaz, saya paling orang kaya di kampung ini. Kalau ada orang kaya demi Allah, tidak ada pikala kayanya itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, jangankan rumahnya, kerikilnya saja, pekarangan rumahnya emas. Nabi Sulaiman ya roh. Siapa apa dia alasan tak? Ustaz, cantik Kak, gagah Kak, dedek kecil cantikmu. Nabi Yusuf, cantik betul. Saking tampannya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Sulaikha tidak rasa itu nairis tangannya. Coba. Saking gagahnya itu Nabi Yusuf. Ustaz, malasa Kak, demi Allah, ada tidak yang kalah sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub berapa tahun dikasih penyakit? 20 tahun. Seluruh tubuhnya berulat kecuali 2, lidahnya sama hatinya tidak berulat. Tetapi dalam keadaan seperti itu Allah kasih solusi. Apa solusinya? Nabi bilang, Ayub, ada itu air di bawah kakimu, bawah tumitmu, kau sapukan itu di badanmu. Apa yang terjadi? Alhamdulillah pulih kembali penyakitnya. Sembuh kembali Nabi Ayub alaihissalam. Makanya Pak sembahyang ki. Tapi ada tuan juga orang di Makassar, saya tanya, Pak, kenapa kita tidak sembahyang? Nabi bilang begini, Pak Ustadz, itu Pak Imam, pengurus masjid sudah miku tanya. Bilang itu kalau orang sholat tarawih ganti-ganti saya itu Pak Imam. Tapi bukan Pak Imam di sini, bukan. Pak Gustawa di sini. Di Makassar. Saya tanya orang begitu jamaah. Bilang kenapa? Bilang kasihan Pu Imam, mau cari pembantu. Bayangkan itu kasihan. Kan enak tong itu kalau sholat tarawih bagus suaranya kayak tadi pengaji, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat orang sholat tarawih. Tapi coba, kalau ada kasihan sudah tua mi juga, hilang tong mi juga gigina. Berubah itu makharijul huruf. Berubah itu makharijul huruf. Ya. Kalau anak muda yang imam, bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua sudah tidak ada giginya, caranya berubah. Karena sudah tidak ada gigi, ternyata gigi ini pembentuk makharijul huruf Al-Quran. Bagaimana caranya kasih yang tidak ada gigi gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Begitu masuk, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau sudah tidak ada gigi, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Apalagi yang asan. Kalau asannya bagus, anak muda insya Allah banyak orang pergi sholat subuh. Gini Bu ya, perbedaannya asannya orang di Mekah dengan kita di Indonesia. Kalau di Mekah, orang asan subuh, itu as-salatu khairum minan naum, itu dibentak. Caranya begini. As-salatu khairum minan naum. Maksudnya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu orang Arab kalau azan. Kalau di Indonesia coba maki. Begini caranya. As-salatu khairum minan naum. Jadi berubah maknanya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tambah mengantui orang. Tapi coba kalau dibantai. As-salatu khairum minan naum. Yakin dan percaya bangun semua. Itu bedanya Pak. Jam berapa Mi? Jam berapa Mi? Nah, jam 9 Mi. Mau berhenti orang. Makanya sembahyang ki, karena amalan ini insya Allah. Ya, ada tuan juga yang tanya ke Ustadz, tidak mau saya sembahyang, yang penting hatiku Ustadz bagus. Hatiku bagus Ustadz. Saya bilang cocok juga Bu, tapi nanti di akhirat Allah bilang panggil kita. Gilirannya mamanya culing, dipanggil Mi, induknya culing sini kok. Dipanggil sama malaikat, lihat kok garis amalakmu. Benar, lihat dari banyak betul ya Allah amal saya. Begitu dia mau masuk, nah bilang Pak Malaikat, jangkau dulu bos. Adakah kuncimu? Bilahi tidak ada Pak Malaikat. Jadi bagaimana? Tidak bisa kau masuk itu. Apa kuncinya Pak Malaikat? Sholat 5 waktu. Itu kan sholat ibu kan 5. Kalau kunci hilang giginya 1, kira-kira masih berfungsi gak? Tidak berfungsi. Hilang 2 giginya, hanya 3 saja, tidak berfungsi. Harus 5. Makanya sholat 5 waktu Ki, supaya kita bisa nikmati itu amal kita. Nah hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ditanyalah kita, maka kita akan menunggu sampai datangnya hari kiamat dalam barzah. Sampai datangnya hari kiamat. Kemudian dalam penantian kita menunggu sampai hari kiamat, kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasah." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3. 1, sadaqatun jariyah. Yang mana itu Bu? Contohnya masjid lagi pembangunan. Ada uang tak 2.000. 5.000, 10.000, kita kirim itu ke masjid. Insya Allah panitia pembangunan masjid ya ubah jadi semen, jadi pasir wanta. Insya Allah selama dipakai itu masjid mengalir terus pahalanya sama kita meskipun sudah meninggal dunia. Apalagi di Pindrang ini, alhamdulillah. Begitu saya Ramadan 2 tahun di Pindrang, saya lihat kalau orang Ramadan mau sholat tarwih, yang paling banyak menyumbang almarhum dan almarhumah. Mantap. Kalau di Makassar jarang kita dapat seperti itu. Makanya ada wanta 50.000 kita sumbangkan kepada almarhum Haji Arifudin Haming
insya Allah mengalir pahalanya kepada beliau. Oh ibu, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu, kupas angki. Kalau ada emas tak sekarang kita simpan di rumah. Nah sakit maki, malah salasa maki, cepat kirim ke masjid. Bilang kenapa Ustaz? Bilang ibu, kau mati kimatu. Tidak ada itu nanti yang bawa ku anu tak, yang ada nanti pakai emas tak. Kalau suami tak masih muda, cari ki bemor. Tahu bemor? Bene mondri. Setengah mati sama suami tak kumpul emas tak. Meninggal dunia ki. Innalillahi. Apa yang terjadi? Emas tak. Napa ki istri keduanya suami tak. Makanya kirim cepat. Nah, setelah sedekatun jariyah, yang kedua ilmu yang fa'u, ilmu yang bermanfaat. Contoh Pak Imam mengajar anak mengaji TKTPA. Insya Allah selama Pak Imam mengajar anak mengaji TKTPA, itu anak dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, mengalir pahalanya terus sama Pak Imam. Oh ibu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Nabi, kalau kau ingin sukses duniamu, berilmu ki. Kalau kau ingin sukses akhiratmu, berilmu. Kalau kau ingin sukses dunia dan akhiratmu, hendaklah kalian berilmu. Jadi itu anak yang kecil-kecil begini, suruh masuk cepat di pesantren. Ajar cepat mengaji. Insya Allah itu anak pintar mengaji. Nah baca Al-Fatihah kalau mati, mengalir pahalanya ibu. Alhamdulillah. Ada guru mengaji ke sini Ustaz? Ada? Oh beliau, Masya Allah. Nah bilang Pak Ustaz di sebelah, jadi kita tanya loh. Awalnya aku tahu Ustaz, tapi tanya ke Ustaz. Ayo Bu, nanti kalau ada ibu-ibu malas bayar yuran mengajinya anak TKTPA-nya, nasabpa komatu malekai. Di mana mini yang senantiasa tunda-tunda bayarnya itu anak mengaji. Kalau les matematika bahasa Inggris, cepai. Nah bila anaknya, mama terancang. Nah bila mamanya, terancang kenapa kau nak? Nah bilang guru bahasa Inggrisku, kalau tidak ku bayar ini bulan mama, nak kasih keluar kak guru bahasa Inggrisku. Apa nah bilang mamanya? Udah jangan kau nak. Tak kalah kau ambilkan kau uang koperasi, bayar cepat. Coba, kalau dunia. Tapi kalau bertanya-nanya, mama, nah bilang guru mengajiku, 3 bulan katanya tidak pernah ku bayar guru mengajiku. Apa Nabi bilang mamanya, itu ustazmu, uang saja, uang. Baru berapa dikasihnya? 10.000 di 1 bulan. Menunggak 5 bulan. Bayar itu kasihan. Insya Allah kalau Pak Ustadz kita kasih uangnya, insya Allah amanah. Kan tidak mungkin itu Pak Ustadz pergi bermaksiat. Tidak. Paling tidak dia makan sama keluarganya. Jadi pahala juga buat kita. Tapi coba kalau artis kita dikasih 100 juta. Sampai di Jakarta nak pakai narkoba. Nak pakai mabuk-mabukan. Tambah madu sakit saja. Nah, hadirin jamaah sekalian. Oh ibu, berbicara tentang ilmu. Ibu, berbicara tentang ilmu, ini ada cerita. Imam Ali bin Abi Thalib. Tahu Imam Ali bin Abi Thalib? Kenal ki, Bu? Tidak, saya juga tidak kenal, tapi ku tahu ki. Ali bin Abi Thalib, sepupu satu kalinya Nabi, sahabatnya Nabi, menantunya Nabi. Ditanya Ali bin Abi Thalib sama jamaahnya, wahai Ali, jika aku sodorkan antara ilmu dengan harta, kamu pilih mana Ali? Dengan mantap Ali menjawab, apa?
Kira-kira ibu-ibu saya tanya Ki, ku kasih pilih Ki Bu, ada HP ku harganya 1 juta. Ku kasih Ki, suruh pilih Ki dengan Barasanji. Kita ambil mana Bu? Oh, yakin dan percaya pilih HP Ustaz. Ali bin Abi Thalib dengan mantap dia menjawab, oh tentu saya pilih ilmu. Ditanyalah Ali, maka memang Ali, kenapa kau pilih ilmu Ali? Ali menjawab, karena ilmu memiliki beberapa keutamaan daripada harta. Contoh, kata Ali, ilmu dia yang jaga kita, sementara harta kita yang jaga. Contoh, kita yang jaga harta. Ada wanita ibu 1 juta, nak kasih ke suami tak. Kita simpan di kotak-kotak. Baru kotak-kotak itu kita gembok, kita kunci. Baru kemudian kita kasih masuk di laci lagi. Lacinya lemari tak. Gembok lagi. Berapa mi gembok nah? 2 mi. Ditutup lemari tak. Gembok lagi. Berapa mi gemboknya? 3. Keluar kamar. Gembok lagi. Keluar rumah. Gembok lagi. Berapa mi gembok nah? 5. Keluar pagar. Gembok lagi. Pergi di pasar sentral Pindrang, hilang kunci tak. Coba, setengah mati kita. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Contohnya Pak Bupati. Itu Pak Bupati di mana-mana dikawal. Siapa yang kawal? Namanya Satpol PP. Dikawal. Kenapa dikawal? Karena dia bupati. Kenapa dia bupati? Salah satu jawabannya karena dia punya ilmu. Tidak mungkin jadi bupati kalau beleng-beleng. Iya toh? Nah, itulah kelebihannya ilmu. Setelah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga amal yang tidak pernah putus kata Nabi, ialah wawalidun soleh. Doanya anak yang soleh. Nabi tidak katakan bintun soleh, tapi Nabi katakan wawalidun soleh. Agar masuk Ustaz. Karena atau juga ibu bertanya begini, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak ada anakku? Siapa yang doakan saya? Toh? Ternyata kajian hadis ini mengatakan, Nabi katakan wawalidun soleh. Siapapun anak yang berdoa kepada kita, meskipun bukan anak kandung kita, itu juga mengalir pahalanya sama kita. Nah, itu. Tidak harus anak kandung, tapi lebih bagus lagi kalau anak kandung. Ustadz, sudah 10 tahun saya menikah Ustadz, tidak ada anak saya. Kita kasih kolam itu kemana-kan tak. Kita kasih masuk sekolah, tahu biayai. Insya Allah itu kemana-kan tak selama dia berdoa, ya Allah, amureku kasih ada anaknya. Nah, insya Allah. Barakahnya doanya bisa jadi ada anak tak. Nah, hadirin jamaah sekalian. Ayo, didik anak kita anak yang soleh. Dalam hal berdoa, anaknya almarhum atau menantunya almarhum. Ada di sini toh? Anaknya almarhum, kalau kita doakan almarhum tidak harus pakai bahasa Arab. Saya ulang, tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Bugis, wak dimato. Bahasa Bulukumba, kulenji. Bahasa Makassar, bisa tonji bos. Bahasa Belanda, operdomes. Bahasa Inggris, no problem. Bahasa Cina, kalau kita tahu. Kalau dalam berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Minimal 4 saja. Minimal 4 saja. 1, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya almarhum. Yang ketiga, ya Allah, terangilah alam kuburnya almarhum. Yang terakhir, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya almarhum. Minimal 4 saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Ustadz, bisakah ditambah baca Al-Fatihah 3 kul? Boleh. Misalnya datang di kuburannya tuh, kita baca nih, Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis, kita niatkan pahalanya tujukan kepada almarhum. Contohnya almarhum Haji Arifudin Hami. Boleh. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, terkait dengan berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ustadz, kalau ada bahasa Arab tak bisa tonji juga.
Bisa tunjuk juga. Contohnya apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Oleh karena itu anata kong kamu pe anata mabicu-bicu ibu. Patau mana mi pesantren. Kasih masuk mi, kasih sekolah agama. Insyaallah kalau anak tak sekolah agama, insyaallah mengajar anak tak sembahyang anak tak mengalir pahalanya sama kita. Tapi makokoy anak pak, pura sudah kak mengajar di pesantren DDI, jangan saya sebutkan namanya, dengan di SMA yang ada di Landrisang. Saya perhatikan anak-anak. Ya, anak-anak mekokoi bu, makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kalasinya. Mekokoi anak ibu. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kalasinya. Saya dulu masih kuingat di kampungku pak. Dulu itu, nipole wajah-wajah tomat-tomat pak pimali. Memotong bayangan orang tua pimali. Ada tamunya orang tua tak. Lewaki 2 kali 3 kali. Satu jurusnya bapakku. Satu jurusnya. Apa itu? Nak kasih bola matanya. Takut maki. Itu dulu. Sekarang anak-anak, ada tamunya orang tuanya. Lewat anaknya. Ditunggu sama jangan lewat. Lewat lagi. Sudah tunggu, lewat lagi. Mamanya ambil jurusnya, nak kasih bola ton juga matanya. Apa nak bilang anaknya? Mama bola mata nah. Coba anak sekarang pak. Mau kali lagi dia anak sekarang pak. Anak sekarang, contohnya. Ini ada cerita, satu rumah. Nenek-nenek sama cucunya, satu rumah. Kemudian neneknya bertanya kepada cucunya. Cucu, tidak pergi ke sekolah? Apa nak bilang cucunya? Tidak nek. Akhirnya ini gurunya, neneknya, dia ambil HP-nya. Nah SMS gurunya, WhatsApp bunyinya begini. Assalamualaikum Bu Guru, tidak pergi cucuku sekolah karena sakit ki. Beberapa menit kemudian, angkat di guruna. Datang itu gurunya, ke rumahnya itu cucunya. Ini neneknya, inti lewat jendela. Nah tanya cucunya, cucu, sembunyi kok. Bertanya cucunya, bilang, kenapa ini? Datang gurumu. Nah sudah ku SMS gurumu, bilang tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Apa nak bilang cucunya? Nenek, tak balik ki. Kita yang sembunyi nenek. Bertanya neneknya, bilang kenapa juga cucu? Bilang nenek tadi sudah juga ku WA guruku, ku SMS guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ki nenekku. Kalau ada anak seperti ini bagus di blender. Nah, doakan ini cepat mati. Astagfirullah. Makanya ayo Pak, didik anak terjadi anak yang soleh. Ya, apa sekarang ini anak-anak Pak? Sekarang ini pengaruhnya apa? HP. Ini sulit kita hindari sekarang. Kadang saya tanya istriku, kalau menangis tuh anak, taknya dikasih HP. Sekarang kan ibu-ibu gaul sekarang kalau menangis anaknya, pakai mi. Nah pakai anaknya nanti, nah lihat itu yang joget-joget, yang tidak pantas dilihat. Begitu Tommy juga nanti. Lan dari mana kok? Ditanya sama gurunya, dari mana kok nak? Bilang dari sana Bu Guru. Joget-joget, dari mana dia? Dari HP. Makanya batasi itu HP tak. Kalau bisa, hapus itu, YouTube tak. Ustadz kalau bapaknya lihat, boleh tapi sedikit mau. Kasihan. Ini juga tanggung jawab buat kita bersama. Ayo didik anak kita semuanya. Kalau dulu kasihan, kalau kita nonton televisi masih bisa diatur-atur Pak, masih bisa dipencet nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang kalau tidak bisa lagi dipencet, ada semua di situ. Ada semua mau yang joget-joget, mau yang kelihatan pahanya sedikit. Ada semua Nali anak tak jadi contoh. Padahal contoh yang paling bagus siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Nah, hadirin jamaah sekalian,
menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kita akan masuk surga setelah satu hari kiamat. Yang kedua, kita akan dihisap. Dipertanyakan amal kita, ditimbang amal kita. Setelah itu ditimbang, oh masuklah kita di surga atau neraka. Ingat ibu, orang masuk surga karena dua. Satu, karena ridhonya Allah. Yang kedua, karena amal kebaikan tak lebih berat daripada amal keburukan kita. Dan jangan kita anggap bahwa masuk di surga, bahwa tidak ada dosa tak. Oh, ada juga dosa tak. Cuma amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita. Hadirin jamaah sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang membatasi kita. Dan saya tutup dengan doa bersama. Kita doakan untuk almarhum Haji Arifudin Haming. Ila hadratin